Bapa di sorga, pada malam hari ini kami para hamba-hamba-Mu datang merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Bersatu hati memohon belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, bagi negeri kami, bagi keluarga kami, bahkan juga bagi pelayanan kami di gereja-Mu. Kami sudah memuji Engkau ya Tuhan. Malam hari ini kembali teguhkan hati kami lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, juga seluruh umat-Mu atau hamba-hamba-Mu yang mendengarkannya. Sehingga baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati. Berfirmanlah, kami telah siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan. Malam ini saya akan berbagi kepada Bapak dan Ibu Saudara sekalian satu topik yang sangat penting untuk kita pahami bersama-sama, yaitu mengenai doa yang berkuasa. Doa yang berkuasa. Pembacaan Alkitab firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal yang kelima ayat 16 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Tentu saja ayat-ayat ini bagi sebagian kita mungkin begitu akrab atau sering dibaca, sering diperkatakan. Dan melaluinya malam ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini mengingatkan kita, mengajak kita bersama-sama. Bagaimana kita memiliki doa yang berkuasa. Bagaimana supaya doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, baik itu doa pribadi, doa yang kita naikkan secara pribadi, atau doa kelompok, doa bersama seperti kita pada malam ini.
Ayat ini mengajarkan kita beberapa kebenaran. Saudara yang terkasih, di ayat yang ke-16, di sana kita menemukan bahwa orang percaya diperintahkan untuk saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Langkah yang pertama adalah kita mengaku dosa kita. Dan barulah yang kedua, kita berdoa. Dengan cara ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memiliki atau akan mempunyai apa yang disebut dengan doa yang berkuasa. Doa yang berkuasa itu artinya doa yang sesuai dengan keinginan Allah. Dan kalau doa itu sesuai dengan keinginan Allah, maka percayalah, kita akan mendapatkan jawaban dari doa kita itu. Di ayat ini, saudara-saudara, ada dua yang dituntut daripada kita. Bagaimana doa yang berkuasa itu? Yang pertama, saudara-saudara sekalian, doa yang berkuasa menuntut yang pertama, yaitu orang yang berdoa haruslah orang benar. Untuk mendapatkan atau memiliki doa yang berkuasa itu, yang pertama adalah orang yang berdoa itu, dia harus orang yang benar. Saudaraku sekalian, apa yang dimaksud dengan orang benar? Orang benar itu artinya adalah orang yang tidak mencintai atau menyetujui kejahatan jenis apapun. Itulah doa, itulah orang benar. Kembali kepada perenungan kita beberapa hari yang lalu, Nuh disebut sebagai orang benar. Memang dia tidak mencintai atau menyetujui kejahatan jenis apapun. Walaupun dia sedang hidup di tengah-tengah angkatan orang fasik. Saudaraku sekalian, jadi sebenarnya di satu sisi doa itu mudah. Tapi di sisi lain juga doa itu sulit, sukar. Karena bukan sekedar kata-kata indah yang dirangkai oleh si pendoa itu. Tetapi dia menuntut bagaimana si pendoa itu sendiri haruslah orang benar, yaitu tidak mencintai atau menyetujui kejahatan jenis apapun. Hal ini didasarkan, saudaraku sekalian, pada apa yang disebut dalam Mazmur pasal yang ke-66 ayat 18. Di sana firman Tuhan berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ayat ini mengingatkan kita ketika ada orang yang bermaksud jahat mendoakan saudara. Kan ada orang bermaksud jahat mendoakan kita. Didoakannya kita supaya kita celaka.
Ada orang yang berdoa begitu. Kalau kita percaya pada apa yang disebut pemazmur di sini, tidak usah takut. Ada orang yang mendoakan saudara supaya celaka. Ada orang yang mendoakan saudara supaya mengalami bahaya. Pemazmur berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi betapa pentingnya kehidupan orang yang berdoa itu kepada Tuhan. Di ayat lain firman Tuhan berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa atau jeritan kita. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allah adalah dosa atau kejahatan. Hal ini berlaku baik ketika saudara berdoa untuk pribadi saudara, atau berdoa untuk kepentingan orang lain, yaitu doa syafaat. Maka kita dituntut untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita berdoa. Itu yang dituntut dari doa yang berkuasa. Yang kedua, bagaimana doa yang berkuasa itu, saudaraku sekalian? Yang kedua adalah berdoa dengan penuh keyakinan. Berdoa dengan penuh keyakinan. Artinya saudara-saudara, doa itu harus merupakan luapan hati kepada Allah yang didorong atau dialirkan dari iman yang tulus kepada Allah. Kalau kita bimbang, kita ragu akan sesuatu yang kita doakan, maka kita tidak akan mendapatkannya. Kita tidak boleh bimbang akan apa yang kita doakan. Di ayat yang kita baca hari ini diberikan satu contoh pribadi yang bernama Elia. Alkitab berkata Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Elia bukan orang luar biasa. Yakobus berkata dia adalah manusia biasa sama seperti kita. Namun saudara-saudara, di ayat yang ke-17 tadi dikatakan, ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Bersungguh-sungguh berdoa. Saudara-saudara, doa yang berkuasa menuntut bahwa kita harus percaya pada setiap doa, kata, kalimat yang kita sampaikan pada Allah. Dan kalau kedua hal ini kita lakukan, saudara-saudara, maka firman Tuhan tadi berkata, besar kuasanya. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, bila dengan percaya, dengan sungguh-sungguh tanpa bimbang dan ragu, maka disebut besar kuasanya. Kembali pada ayat yang kita baca hari ini, Elia. Orang yang biasa, yang bersungguh-sungguh berdoa itu, maka nampaklah sesuatu yang luar biasa. Hasil daripada doanya, Alkitab berkata Elia berdoa supaya hujan jangan turun selama 3 tahun
dan 6 bulan. Dan Allah mendengar permohonannya dalam menghadapi bangsa penyembah berhala. Bangsa itu dianiaya oleh orang-orang atau para penyembah berhala, yaitu umat Tuhan dianiaya. Sehingga sebagai hukumannya Elia minta supaya jangan turun hujan. Dan Tuhan dengar doanya. 3 tahun dan 6 bulan dia memohon supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan itu. Lalu setelah itu terjadi, Alkitab juga berkata, lalu ia berdoa pula supaya hujan kembali turun. Dan hujan pun turun membasahi bumi. Dan Alkitab berkata, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Rekan-rekan, para pelayan Tuhan, kegiatan kita seperti malam ini kita berdoa bersama-sama. Mengingatkan dan mengajar kita bahwa kita harus mengakui dosa kita. Mari kita saling mendoakan. Maka dengan demikian akan terciptalah doa yang berkuasa. Yang menuntut kita sebagai pendoa hidup benar. Jangan ada niat jahat dalam hati kita. Dan setiap doa, pokok doa yang kita minta kepada Bapa, berdoalah dengan penuh keyakinan. Maka doa itu akan kita menemukan atau mendapatkan hasil dari doa-doa yang kita naikkan. Yang disebut doa yang benar. Doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Dengan memberikan kepada kita contoh Elia sebagai orang biasa. Tapi karena dia memiliki 2 kriteria ini, maka apa yang dia minta, Bapa di sorga mengabulkannya. Hari ini pun sama. Apa pergumulan saudara? Apa kerinduanmu secara pribadi? Dan apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan kita bersama umat Tuhan untuk bangsa dan negara kita, untuk gereja di mana kita melayani. Percayalah, setiap doa kita akan didengar oleh Tuhan. Asalkan kita mau dan berdoa, jaga hidup, jaga diri kita, dan percaya setiap kata yang kita ucapkan kepada Tuhan. Yakin, percaya Allah akan mendengar dan mengabulkannya. Saudara-saudara, setiap kita memiliki kerinduan supaya setiap doa kita didengar, dijawab oleh Tuhan. Semuanya juga ada bergantung pada bagaimana kita hidup dan bagaimana kita mempercayai setiap doa yang kita naikkan. Oleh sebab itu, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Berdoalah dengan percaya. Jaga diri, jaga hidup kita benar. Dan Allah akan mengabulkannya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Engkau telah mengajar kami bagaimana kami memiliki doa yang berkuasa. Seringkali kami menyalahkan Tuhan karena doa kami tidak dikabulkan. Kami lupa melihat diri kami bagaimana kami hidup di hadapan.
Kami tidak sadar bahwa sesungguhnya kami pun tidak percaya akan doa yang kami sampaikan. Namun malam ini, terpujilah Tuhan, sudah mengingatkan dan mengajar kami sekalian melalui firman Allah. Sehingga kami akan berdoa dengan satu keyakinan bahwa Allah akan mendengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin.